Banyak orang yang mau kaya dari internet, tapi mayoritas gagal di fase awal. Ini bukan karena mereka nggak pinter, tapi karena mereka masuk dengan ekspektasi yang salah. Di internet itu banyak banget janji cepat kaya, terus aplikasi penghasil uang juga banyak beredar ya. Nah dengan ekspektasi yang salah seperti itu, yang didapat itu hanya buang-buang waktu, malah bisa jadi burnout, dan akhirnya juga menyerah. Nah, biasanya banyak juga yang berpikir, internet ini bukan buat saya. Itu karena mereka nggak benar-benar tahu apa yang seharusnya dilakukan. Lebih dari 15 tahun lalu, saya mulai dari nol itu sebagai seorang pengangguran. Komputer saya bahkan dapat ngutang belinya ya komputer second yang casingnya udah penyok-penyok, itu nggak ada tutupnya juga. Dan saya bahkan ada yang nanya, ini jalan emang nih komputer? Nah saya mulai sebagai web developer pemula, itu hasil belajar sendiri, dan saya mencoba mencari job sebagai freelancer di internet. Terus saya ketemu partner saya, dan selanjutnya kami memutuskan untuk jualan digital product. Dan setelah jualan digital product selama bertahun-tahun, akhirnya kami memutuskan untuk fokus di SaaS alias Software as a Service. Jadi saya sama partner itu membangun startup mini dengan model bootstrap ya, di mana modal tersebut datang dari jualan digital produk. Nah tapi untuk bisa mencapai ke titik yang sekarang ini juga nggak instan ya, dan sejujurnya banyak kesalahan yang saya lakukan. Nah jadi kalau teman-teman pernah gagal sebelumnya, itu sebetulnya bukan akhir, itu cuma fondasinya aja yang perlu diperbaiki. Dan itu kita akan beresin sekarang. Yang namanya kekayaan itu bukan sekedar jumlah uang yang ada di rekening atau barang mewah yang kita miliki, tapi net worth atau kekayaan bersih yang kita miliki. Rumusnya adalah total aset dikurangi total kewajiban seperti pinjaman, cicilan, tagihan kartu kredit. Nah, jadi di sini kita harus punya kapasitas dalam meningkatkan aset dan meminimalkan utang. Ini agar hidup kita lebih tenang, tidak terus tertekan oleh beban-beban finansial yang berat. Aset pada dasarnya adalah sumber kekayaan yang kita miliki dan bentuknya beragam, ada yang lancar dan tidak lancar, ada yang berwujud dan tidak berwujud. Dan untuk aset digital pun terdapat banyak bentuk. Beberapa yang ada di sini bisa kita bangun dari nol dengan lebih cepat dan dengan modal minim. Nah, untuk mulai membangun aset digital, pada dasarnya terdiri dari 2 tahap. Tapi sebelum masuk ke tahap pertama, mindsetnya harus diperbaiki dulu. Karena ini adalah perjalanan panjang. Mindset jelek yang harus dihilangkan itu adalah berharap pada shortcut atau jalan pintas. Walaupun mungkin kalian juga udah sering dengar ya soal mindset, tapi mindset ini memang penting sih. Ini adalah fondasi awal yang benar-benar paling dasar ya. Yang pertama itu kita harus memiliki dulu growth mindset. Jadi harus yakin dulu bahwa kemampuan kita itu bisa berkembang. Ini terlepas dari latar belakang pendidikannya ya. Karena sebetulnya untuk bisa berkembang itu kita tinggal melakukan proses itu secara berulang-ulang. Jadi ya kita pertama itu belajar, terus kita coba praktek. Nah setelah itu kita evaluasi, kita perbaiki dan ulang lagi. Cuma memang harus sabar. Nah itu yang karena nggak sabar itu yang jadi bikin orang sering gagal. Bahkan banyak juga orang yang mengharapkan hasil yang sebetulnya bisa dicapai dalam 5 tahun, itu pengen bisa dapat dalam 5 minggu atau 5 bulan ya, yaitu agak mustahil. Nah terus yang cukup penting juga adalah self-awareness, kesadaran tentang diri kita. Ya kita kalau misalkan belum mampu, ya kita harus menyadari juga berarti masih ada yang harus diperbaiki, bukannya so jago atau so pintar. Nah memang banyak juga orang di Indonesia itu yang so pintar ya, itu karena Dunning-Kruger effect, di mana orang yang sebetulnya bodoh itu terlalu percaya diri. Nah itu jangan sampai seperti itu. Ya, jadi apapun latar belakangnya, semuanya tuh harus belajar dari fondasi dulu, mulai dari skill digital dasarnya dulu. Ya minimal dasar penggunaan komputer ya, karena smartphone itu pun juga sebetulnya komputer kecil, penyimpanan file kayak gimana, terus cloud storage kayak gimana, ya itu dasar sih sebetulnya. Kalau itu aja udah bingung, ya agak susah juga ya. Nah dan mindset yang sangat penting itu adalah mindset seorang entrepreneur atau seorang pengusaha, yang dimana beda dengan mindset seorang karyawan. Kalau karyawan itu biasanya nunggu instruksi dari bos. Nah tapi kalau kita mau cari duit di internet, membangun bisnis, kita nggak bisa nungguin ada instruksi, kita yang harus mencari jawaban itu sendiri. Nggak bisa nungguin ada temen, ada yang nyuapin, itu sulit juga ya. Dan yang pasti juga akuntabilitas di sini sangat penting, di mana kita harus bisa mempertanggungjawabkan hasil yang kita raih. Ini baik yang bagus dan juga yang buruk. Ya kalau hasilnya buruk, kita jangan nyalahin orang lain ya. Kita telah diri sendiri, apa yang masih harus kita perbaiki, jadi kita harus bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Nah terus gimana caranya kita bisa menghasilkan uang dari internet dengan skill yang kita miliki atau yang sedang kita pelajari? Nah secara garis besarnya itu ada 2 tahap. Yang pertama kita harus menciptakan nilai atau menciptakan value. Value tersebut datang dari skill, atau dari pengalaman juga bisa, atau dari eksperimen yang sedang kita lakukan. Intinya bernilai untuk suatu kelompok audiens tertentu. Nilai yang diciptakan tersebut bisa berupa konten, terus juga bisa berupa produk, atau kita juga bisa menjual jasa ya. Nah terus kita distribusikan nilai tersebut supaya bisa menarik perhatian audiens. Itu caranya ada 3, yang pertama inbound, yang kedua outbound, dan ketiga adalah partnership.
Inbound itu bikin konten organik ya di medsos, lewat blog. Nah, jadi kontennya kita sebarin banyak konten dengan tujuan supaya orang tertarik melihat konten-konten kita. Akhirnya mereka tahu nilai yang kita tawarkan. Nah, kalau outbound itu kita yang jemput bola. Kita pasang iklan, kita kirim email outreach. Dan kalau partnership itu seperti kolaborasi atau kita bangun affiliate program ya, cari affiliate buat produk kita sendiri. Jadi untuk bisa berhasil, kita harus punya skill pembuatan konten, marketing dan penjualan, komunikasi, dan mengembangkan produk. Ini bukan berarti harus jadi ahli dalam semuanya, tapi minimal kita tahu dasarnya. Nah, cuma masalah selanjutnya yang bisa membuat kita gagal itu adalah rasa kewalahan, karena gimana pun membangun bisnis sendirian itu nggak mudah. Kalau kita ngelakuin semuanya secara manual, itu akan sulit ya, akan makan banyak waktu banget. Di bulan-bulan awal mungkin kita masih kuat, tapi udah 6 bulan kesononya, wah udah mulai lemas. Jadi untuk bisa mengurangi waktu kerja, kita harus belajar membangun leverage. Ya supaya saat kita nggak kerja pun, itu bisnisnya tetap berjalan. Leverage pertama yang harus dibangun adalah media leverage. Ini tuh maksudnya adalah penggunaan media secara strategis dalam mendistribusikan nilai ke banyak orang. Jadi kita menyebarkan banyak konten dalam berbagai format di banyak titik. Dan secara marketing itu alurnya ada 3 tahap. Yang pertama adalah attract atau menarik perhatian melalui konten. Nah kalau untuk LMC, channel utamanya adalah YouTube. Lalu ada blog untuk menarik perhatian lewat search engine. Dan saat ini sedang ekspansi juga ke thread. Nah kalau yang ini baru diseriusin ya. Jadi silahkan kalau mau follow. Terus tahap kedua adalah engage. Jadi audiens dari media, ini kalau untuk LMC dari YouTube, blog, dan threads, itu diajak untuk join gratis ke email newsletter. Dan dengan membangun email list, kita bisa menjangkau audiens langsung melalui email. Jadi nggak ada campur tangan dari algoritma medsos. Tapi ada juga yang lebih memilih pakai grup untuk engage. Ini biasanya di Telegram atau Discord. Nah, sedangkan untuk tahap ketiga dalam alur marketing ini adalah delight atau bisa juga disebut deliver. Nah, untuk saat ini saya hanya menawarkan e-book sistem 1 orang sebagai produk kalau untuk LMC ya, di mana saya menjelaskan langkah-langkah membangun bisnis digital sebagai solopreneur secara detail. Nah, cuma alur ini nggak boleh satu arah, melainkan harus terus berputar alias looping, dan ini yang disebut dengan marketing flywheel. Untuk bisa terus muter, kita harus memberikan nilai yang bagus, unik, dan tentunya bisa dipercaya. Jadi audiens dan pelanggan itu mau merekomendasikan kepada orang-orang yang mereka kenal. Nah, kalau mereka punya followers banyak, terus mereka merekomendasikan lagi, itu bisa sangat membantu. Nah, untuk bisa mengurangi waktu produksi konten, itu kita harus membangun juga code leverage. Nggak harus jadi programmer, tapi pertama belajar dulu AI, promptingnya kayak gimana. Setelah kita bisa tahu prompting yang baik ya, bukan prompting asal-asalan, bukan prompting dapat kopas dari orang lain, kita bisa belajar gimana caranya bikin AI agents, di mana 2 minggu lalu saya pernah jelasin. Jadi beberapa pekerjaan yang repetitif, misalnya kayak nulis draft script pertama, atau kayak bikin draft judul, itu biarin AI aja yang otomatisin. Terus kita juga bikin sistem, misalnya sistem repurposing. Contohnya video panjang seperti YouTube ini, kita bisa pecah jadi beberapa konten pendek. Jadi kan nggak harus setiap saat produksi dari nol ya, cari ide dulu, bikin skrip. Tapi kita manfaatin apa yang udah ada, kita repurpose. Bahkan beberapanya bisa di-repost langsung ya. Misalnya teman-teman bikin satu video di TikTok, itu bisa langsung di-repost di Instagram atau di YouTube Shorts. Dari situ transkripnya minta AI rubahin jadi tweet misalnya, itu juga bisa. Nah, tapi setelah akhirnya kita bisa mulai menghasilkan lumayan banyak uang, itu bisa ada hal yang menjegal kita lagi. Biasanya keinginan yang datang dari kita sendiri ya, kadang kita punya uang pingin membeli hal yang sebetulnya kita nggak perlukan. Jadi intinya kita jangan langsung faya-faya, itu kalau misalkan penghasilannya belum benar-benar memadai, mendingan dipakai untuk mengembangkan bisnis dulu. Ya kita gaji diri kita secukupnya dulu aja. Nah di sini kita harus memahami yang namanya capital leverage. Itu menggunakan uang yang kita raih untuk menggandakan hasil menjadi berkali-kali lipat. Jadi uangnya itu kita gunakan untuk meningkatkan skill kita, terus juga untuk membangun code leverage, menyewa pegawai, jika memang masih harus ada yang manual dikerjakan, dan nanti kalau udah lebih banyak lagi bisa diinvestasikan untuk membeli aset-aset lain. Jadi duitnya muter terus, tapi memang semua ini perlu waktu yang tidak sebentar. Nah sekarang kalau tanya soal sistem, apa sih sebetulnya sistem tersebut? Ini sebetulnya ya pada dasarnya sistem kerja ya. Yang paling mendasar adalah workflow dulu. Misalnya dalam membuat satu konten, carousel Instagram misalnya. Nah itu kan ada workflow-nya, dari mulai cari ide, terus pengembangan kontennya, terus kita produksi pakai Canva misalnya, itu kan ada langkah-langkahnya. Terus kalau kita pasang iklan, workflow-nya kayak gimana langkah-langkahnya. Nah awalnya biasanya semerawut, tapi itu kita harus bisa rapihin, jadi lebih teratur. Pertama dari situ, terus kita dokumentasiin kalau perlu, bikin SOP. Nah setelah itu, baru kita bisa lihat mana pekerjaan yang repetitif, mana pekerjaan yang cukup membutuhkan kreativitas. Nah yang repetitif, kita kasihin ke AI. Atau kalau AI nggak bisa, ya mungkin harus sewa virtual assistant. Atau sewa editor misalnya kalau YouTuber ya. Karena kalau AI itu editingnya menurut saya belum bagus ya.
Mungkin kalau basic editing cukup bisa, misalnya bagian-bagian yang silent di mana kita ngomong. Tapi kalau untuk seninya itu tetap harus sama orang sih kalau menurut saya ya. Nah, di ebook sistem satu orang, langkah-langkah dalam membangun bisnis digital di era AI, termasuk juga tentang sistem, media leverage, dan code leverage, semuanya dijelasin. Atau kalau mau lanjut tonton video yang lainnya, kalian bisa pilih salah satu dari 2 video ini.